Hai pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Kak Dela, ngebahas soal dunia literasi anak. Kalau tadi Kak Dela udah cerita banyak hal ya soal media literasi anak dan juga buku-buku yang mungkin bisa jadi rekomendasi pemirsa BRTV di rumah sebagai orang tua anak yang sedang mendidik anak-anaknya nih di berbagai usia. Ini Kak Dela juga merupakan seorang tutor dari IM Jago Channel yang merupakan kelas public speaking ya Kak Dela. Nah ini menarik nih Kak Dela, di IM Jago Channel aku juga sempat tahu sedikit. Ini juga ternyata ada public speaking yang memang concern diajarkan untuk anak-anak ya Kak Dela. Itu gimana sih jadi tutor anak-anak untuk public speaking itu gimana Kak Dela? Ini seru banget sih, tentu saja harus certified tutor dulu ya, karena ada pelajarannya, cara membawakannya. Jadi kita tahu lagi-lagi anaknya dibagi usia berapa gitu ya, karena usia 4-7 tahun beda sama usia 8-15 tahun, terus beda juga sama yang di atas 18 tahun atau dewasa gitu, sama kita yang corporate gitu misalnya. Jadi kelasnya juga beda, yang dibawainnya beda, materinya itu kita sesuaikan. Biasanya kalau untuk anak-anak berani ngomong dulu yang diutamain goalsnya. Jadi gimana caranya kita nambahin percaya dirinya mereka supaya mereka berani ngomong gitu. Ini rata-rata anak yang ikut kelas public speaking ini usianya berapa tahun tuh Kak Dela? Dari 4-7 tahun ada, terus dari 8 tahun sampai 15 tahun juga ada, terus yang teenager dari 18 plus itu juga ada. Jadi beragam usia ya. Nah, Kak Dela banyak mungkin pemirsa BRTV di rumah yang ini ya, yang banyak belum tahu. Ini kenapa sih anak-anak juga perlu untuk diajarkan public speaking sejak dini ya rasanya gitu kan. Mungkin masih banyak yang terawang-awang ngerasanya pikirannya ini untuk apa sih anak-anak harus diajarin public speaking? Apa sih manfaatnya Kak Dela untuk anak-anak usia dini gitu? Kalau anak-anak usia dini sih goalsnya supaya mereka berani berbicara aja sih ya, nggak teknik public speaking yang lengkap gitu ya kayak orang dewasa. Nah ini muncul karena percaya atau enggak, nanti di dunia kerja dan saat ini gitu ya, nomor satu skill yang harus dimiliki adalah public speaking. Wah, kalau kita sekarang taunya public speaking itu nanti dia akan menjadi MC, menjadi moderator gitu ya, atau speaker gitu. Ternyata enggak. Coba VJ lihat semua profesi butuh nggak public speaking? Butuh. Kayak misalnya insinyur, arsitek gitu, dia pasti harus punya skill public speaking, karena yang kita tahu public speaker itu kan orang yang berbicara di depan umum. Public speaking seni berbicara di depan umum gitu ya. Di depan umum itu artinya banyak orang, nggak cuma satu orang. Nah, ketika mereka seorang arsitek gitu, dia lagi mau mempresentasikan hasil karyanya dia gitu ya ke timnya, atau dia lagi pitching, itu kan butuh skill public speaking. Nah, kenapa dimulai dari sejak anak-anak? Ketika mereka berani berpendapat, mereka berani berbicara, itu udah satu langkah maju nih. Nanti tinggal diasah aja isinya tuh seperti apa gitu. Yang penting mereka pertama percaya diri dulu. Kita bangun dulu rasa percaya dirinya, supaya kalau misalkan, nah ini nanti efeknya tuh bisa ke mengatasi bullying. Percaya nggak? Jadi ketika mereka akan dibully gitu ya, mereka berani speak up, mereka berani berbicara. Aku nggak suka, aku nggak mau, jangan gitu. Karena udah punya rasa percaya dirinya. Itu bisa dimulai dari belajar public speaking. Seru kan? Kita nggak pernah tahu ya, karena public speaking taunya ya profesi yang saat ini kita lihat gitu ya, seorang VJ gitu. Iya ya. Ternyata ini untuk penerapan kehidupan mereka juga ya pastinya Kak Dela ya. Betul. Baik. Nah Kak Dela, ini kan seiring perkembangannya zaman, rasanya mungkin mendidik anak juga punya pola asuh yang berbeda dari zaman dulu gitu ya. Rasanya mungkin kalau zaman aku kecil, orang tua lebih keras ya rasanya. Mungkin kalau zaman sekarang kayaknya banyak yang wah ini anak-anak sekarang tuh terlalu dimanjain apa segala macam. Nah itu gimana tanggapan Kak Dela nih soal isu-isu ya, rumor-rumor soal ya perbedaan karakter anak zaman sekarang dan juga penerapan parenting di zaman sekarang ini Kak Dela? Zaman dulu.
Oke, bedanya zaman dulu sama zaman sekarang, kalau aku melihat orang tuaku ketika mendidik gitu ya, itu lebih ke satu arah Iya, aja gitu ya. Kita kayaknya takut banget gitu. Nah, kalau zaman sekarang kayaknya lebih banyak diskusi, iya, lebih banyak anak diminta untuk berpendapat, terus juga kita kasih beberapa opsi pilihan. Nah, ini jadi ruang buat mereka untuk bertumbuh gitu. Jadi mereka nggak cuma dapat satu instruksi aja dari kita, tapi mereka juga mikir iya, ini bagus nggak ya buat gue, penting nggak ya gitu, terus kira-kira perlu banget nggak gitu, jadi mereka bisa memutuskan sesuatu. Nah itu good point-nya, tapi ada juga yang kebablasan gitu, jadi karena mereka udah banyak berinteraksi gitu ya, menganggap uh, orang tua tuh sebagai teman, jadi kadang-kadang suka bablas gitu, nggak ada adab ya kan, nggak ada attitude-nya. Nah ini yang selalu diingatkan. Jadi buat apa seorang anak itu pintar gitu ya dan bisa berpendapat tapi mereka nggak punya akhlak atau attitude iya, yang baik gitu ke orang yang lebih tua iya, gitu. Jadi kalau misalkan di-combine, mereka udah bisa berpendapat, mereka berpikir kritisnya oke gitu ya, dapat sumber dari manapun bisa. Terus juga anti hoax gitu ya, karena udah bisa meng berpikir gitu mana yang benar dan mana yang salah, dibarengin sama akhlak. Wah, itu keren banget ya iya. anak-anak ini. Gitu. Waduh, berarti kalau Kak Dela lihat mungkin tantangannya lebih berat gak sih Betul, menerapkan betul. Tantangannya parenting? lebih berat iya, karena sumbernya banyak kan. Iya, Kayaknya nggak ada tuh zaman dulu kita main games gitu ya. iya, Kita punya handphone sendiri aja tuh dulu kelas berapa ya? SMA gitu, SMP gitu. Nah, anak-anak sekarang, anak-anak kecil aja udah punya kan, itu tantangan itu, dan mereka dapat sumber banyak, mereka dapat referensi banyak. Bahkan mereka lebih suka video short gitu ya, short iya. video yang 3 menit, 3 menit, 3 menit. Giliran suruh baca buku satu halaman dah. Itu challenge-nya tuh. Benar. Tapi Kak Dela, aku mau tanya dong, kalau anak-anak itu emang boleh nggak sih, maksudnya sesekali mungkin mereka juga dikenalkan visual ya, seperti main gadget atau nonton Boleh, boleh. YouTube gitu? Boleh, boleh. Banyak kok. Nah ini, selain batasi dan temani, kita juga bisa merekomendasikan eh, apa yang ditonton gitu. Jadi kita Iya, rekomendasikan tuh banyak kok games-games yang bermanfaat, games-games edukasi. Tapi tetap aja kita batasi, kan adanya dari WHO tuh screen time, batas iya, anak menonton. Ada usia-usianya, bahkan di bawah 2 tahun mereka sama sekali nggak boleh. Tapi sampai mereka nanti usia SD gitu ya, kayak cuma 1 jam, 2 jam sehari itu boleh. Mereka ngelihat referensi, misalkan googling tentang sesuatu pelajaran gitu ya yang mereka belum tahu, nonton YouTube tutorial misalkan menyelesaikan soal matematika apa gitu, atau ada yang mereka mau cari, mereka nggak tahu, nggak dapat dari buku, mereka lihat di YouTube, itu boleh. Tapi nah lihat lagi terus kalau misalkan mereka udah punya gadget sendiri, coba nge-link sama akun kita, karena kan mereka belum punya, kalau di bawah 13 tahun kan belum punya akun sendiri ya, belum bisa ya. Jadi setiap kali mereka mau install sesuatu kan nge-link sama gadget kita. Itu parental guidance ya yang perlu kita pelajari. uh, pelajari dan perlu kita lakuin gitu, kita awasi banget. Terus kalau misalkan games-games yang memang belum sesuai dengan usianya, ya jangan dulu gitu, sesuai dengan value-value yang mau kita kasih sih sebenarnya. Harus tetap di maintenance banget ya anak-anak gitu ya. Ya, jangan Baik. dibebasin banget. Nah, Kak Dela ini kan kalau tadi Kak Dela ngebahas soal ya media literasi anak ini sama Wonderful ya, bagaimana sistem ibu-ibu gitu ya berdiskusi, ngebahas soal perkembangan anak dan lain sebagainya. Nah, sebagai founder dari kedua komunitas atau media Wonderful ID ini sama media literasi anak ini, kedepannya mau kayak gimana sih Kak Dela sebagai founder? Oke. Visi misinya tentu saja ini alhamdulillah ya, peringkat Indonesia di PISA program assessment itu kan yang literasi sudah meningkat. Nah kita tuh pengen se-Indonesia udah punya paling nggak home library dan punya kebiasaan membaca buku bersama di keluarga. Jadi visi misinya itu. Dan juga karena ini isinya ibu-ibu, pengennya tuh ibu-ibu tuh lebih berdaya lagi gitu. Jadi di rumah nggak cuma ngurusin anak dan suami aja, tapi juga bisa berdaya mengedukasi masyarakat terdekat deh minimal gitu.
Amin, mudah-mudahan Amin. terwujud. Semoga ya, semoga makin meluas nih untuk ketertarikannya di dalam dunia Amin, mengedukasi amin. anak, khususnya di dalam dunia literasi, di dunia buku ini. Kak Dela, ini banyak pemirsa BRTV yang mungkin sudah menjadi seorang ibu atau menjadi Ya. orang tua baru atau bahkan OTW menjadi orang tua gitu. Kak Dela, tipsnya apa sih yang mungkin bisa dipelajari di awal-awal menjadi seorang orang tua supaya kita tidak salah melangkah gitu? Apa Kak Dela? Betul. Ini pertanyaan sulit, jujur, karena ternyata waktu aku inget-inget di awal-awal ketika aku menikah gitu ya, membangun rumah tangga, no clue banget kan. Dan sekarang itu banyak banget sumber. Jadi banyakin baca artikel gitu ya, baca buku parenting, lihat diskusi, tanya ke orang tua yang lebih dulu menjalani kehidupan gitu ya. Banyakin referensi aja dulu, terus kita saring, kita analisa. Nah, terus diskusiin sama suami. Karena kalau perempuan punya suami sebagai imam, diskusiin sama suami. Kira-kira kita mau dibawa kemana nih? Kita mau membangun rumah tangga yang seperti apa nih? Sama-sama dirumusin. Makanya annual meeting itu tuh nggak cuma di perusahaan tapi harusnya di keluarga juga ya. Jadi kita setiap tahun wah ada apa nih resolusi tahun ini yang anak-anak bisa kita capai, kita mau ngapain sebagai suami istri, mau ngapain gitu, kita mau ngebangun rumah tangga ini seperti apa. Tips-tipsnya di awal banyakin referensi dulu, terus diskusi bareng sama suami. Jadi mana yang mau kita pilih supaya jangan salah langkah. Kalau udah salah nggak apa-apa, namanya kan kita belajar kan, kita nggak pernah tahu mana yang works buat kita, mana yang enggak kalau kita nggak nyoba. Nah, yang works jalanin, yang enggak ya udah tinggalin. Gitu. Semangat ya para new moms. Wah, Kak Dela, terakhir closing statement ataupun apa ya, sedikit quotes atau pesan-pesan yang mungkin Kak Dela ingin sampaikan untuk pemirsa BRTV di rumah nih, khususnya untuk menyemangati para wanita-wanita yang sedang berjuang untuk mengedukasi anak atau berjuang dalam mendidik anak nih di rumah. Kak Dela, boleh dong sampaikan closing statement-nya? Ini ada hadis Rasulullah sih sebenarnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau misalnya kita punya ilmu atau sesuatu, kalau kita simpan sendiri itu rasanya sayang gitu ya. Kalau bisa kita share, kita bagi ke orang banyak, mudah-mudahan itu jadi amal jariah buat kita dan orang yang ngamalin jadi bermanfaat gitu. Mereka dapat sesuatu. Itu aja sih. Mudah-mudahan semangat berbagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Dela. Waduh, ini rasanya nggak kerasa gitu ya. Banyak banget pembahasan yang kita bahas hari ini, yang ini pasti jadi sumber informasi banget buat teman-teman di rumah gitu ya, para orang tua muda atau bahkan yang akan menjadi orang tua ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Kak Dela, terima kasih banyak. Sehat terus Kak Dela. Sehat selalu VJ. Terima kasih kesempatannya. Sampai ketemu lagi. Dadah Kak Dela. Dah. Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol ya sama Kak Dela, mompreneur sekaligus pegiat literasi yang tadi juga seorang founder dari Media Literasi Anak. Pemirsa kalau pengen tahu nih seputar dunia literasi anak, bagaimana penerapan parenting di dalam dunia anak, bisa di follow Instagram Kak Dela juga tadi ya, sama juga Instagram dari Media Literasi Anak dan juga wonderfulteam.id. Tadi pembahasannya cukup seru, semoga bermanfaat pemirsa BRTV, dan jangan lupa tetap terus saksikan program-program BRTV di aplikasi Genflix ataupun di www.brtv.co.id. Saya Via Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.